Tarik ses semongko Kini iya aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Prof. Dr. Diah Yuli Setiarini MSI selaku dosen pengampu mata kuliah ekonomi untuk pebisnis kelas C. Jadi di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Asa Prayasni Korina dengan NIM 22081056, Kamilani Jamila dengan NIM 2308001, Nur Arif Alfandi dengan NIM 2308002, dan Ayasa Yumna Salsabila dengan NIM 2308003. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari mata kuliah ekonomi untuk pebisnis terkait penafsiran fungsi permintaan. Baik, yang pertama dimulai dari metode penafsiran permintaan. Jadi metode untuk menaksir nilai dari koefisien ini dibagi menjadi dua, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Jadi yang membedakan antara metode langsung dan tidak langsung itu dengan konsumennya. Kalau yang metode langsung itu kalau metode langsung itu melibatkan konsumen seperti survei, wawancara, eksperimen, dan lainnya. Kemudian kalau metode tidak langsung itu tanpa melibatkan konsumen, seperti menggunakan data. Namun dalam presentasi kali ini kita hanya fokus pada metode langsung, yaitu dengan metode yang melibatkan konsumen. Seperti itu. Baik, jadi metode langsung itu merupakan metode yang melibatkan konsumen. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu wawancara dan survei, pasar simulasi, dan eksperimen. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu wawancara dan survei. Jadi wawancara dan survei ini merupakan metode dengan cara mewawancarai para pembeli atau pembeli potensial. Jadi kita itu bisa menanyakan terkait mengapa mereka menggunakan barang tersebut, apakah barang tersebut dapat berguna dalam kehidupan mereka, seperti itu. Jadi hal itu juga berguna sebagai riset pasar. Nah, namun dari metode ini memang kelihatannya sangat mudah dan lebih gampang diterapkan seperti itu karena dengan adanya wawancara ini jadi dapat langsung berinteraksi dengan pembeli atau calon pembeli potensial. Namun wawancara dan survei ini juga memiliki beberapa kesulitan. Yang pertama yaitu individu yang diwawancarai atau disurvei harus mewakili pasar secara keseluruhan agar hasilnya tidak bias. Karena untuk wawancara ini sendiri tidak bisa menggunakan sampel yang sedikit. Kalau misalnya menggunakan sampel yang sedikit, itu tidak dapat mewakili konsumen secara umum. Jadi harus menggunakan sampel yang cukup besar seperti itu karena harus bisa menggambarkan dari berbagai usia, misalnya dari yang muda, yang tua, laki-laki, perempuan, terus dengan golongan ekonomi dari bawah, menengah ke atas, sehingga membutuhkan sampel yang cukup besar sehingga dapat menghasilkan hasil wawancara yang masuk akal atau reasonable. Nah, kemudian masalah yang kedua yaitu bias pewawancara atau interviewer bias, yang diartikan sebagai distorsi jawaban responden yang disebabkan oleh pewawancara. Jadi, disebabkan oleh pewawancara. Jadi, kadang itu ada yang namanya interviewer bias. Jadi, dia itu responden itu kurang jujur dalam memberikan tanggapannya seperti itu. Jadinya dapat menghasilkan bias. Kemudian juga kadang dari interviewernya juga kurang jelas dalam memberikan pemahaman seperti itu, sehingga dapat sulit ditangkap oleh yang diwawancarai seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu ada kesenjangan antara intensi dan tindakan. Masalah ini juga disebut sebagai masalah akurasi jawaban atau respons accuracy. Jadi di sini permasalahannya terdapat perbedaan antara intensi dan tindakan. Jadi ketika diwawancara, yang diwawancara itu mengungkapkan bahwa mereka ingin membeli, mereka mau membeli, mereka berminat dengan produk tersebut, mereka ingin memiliki pengetahuan lebih lanjut. Tetapi ketika produknya ditawarkan, mereka itu tidak membeli akhirnya. Jadi sehingga ada kesenjangan antara intensi dan tindakan.
Jadi ketika diwawancara mereka terlihat seperti mau, tetapi ketika barangnya sudah ditawarkan mereka tidak mau membeli. Jadi itu merupakan permasalahan dari metode wawancara dan survei. Next. Kemudian di sini ada contoh soal dari hasil wawancara seperti itu. Jadi di sini ada perusahaan sepatu Vania yang ingin memperkenalkan produk terbaru mereka yaitu sandal dan ingin menaksir kurva permintaan pada sandal tersebut. Nah, jadi di sini ada 6 jawaban. Yang pertama ada A yang artinya sama sekali tidak membeli, B nampaknya tidak, C barangkali mungkin, D nampak suka, E sangat suka, F pasti membeli atau ya. Nah, kemudian dari masing-masing jawaban tersebut juga terdapat nilainya. Untuk jawaban A nilainya 0,0, untuk jawaban B nilainya 0,2, untuk jawaban C nilainya 0,4, untuk jawaban D nilainya 0,6, untuk jawaban E nilainya 0,8, dan untuk jawaban F nilainya 1,0. Kita dapat lihat pada layar di depan kita, di sini ada tabel dari harga tertinggi yaitu ada Rp9.000 hingga harga yang terendah yaitu Rp5.000. Nah, di situ sudah jelas juga di mana ketika harganya 9.000 yang mayoritas jawabannya yaitu tidak sama sekali tidak membeli, yaitu ada 500 responden. Jadi di sini total responden yang dipakai oleh sepatu Vania ini ada 1.000 responden. Jadi ketika harganya 9.000, yang tidak menginginkan untuk membeli sepatu itu ada sekitar 500 orang, kemudian yang nampaknya tidak itu 300 orang, sampai yang ingin membeli itu hanya 0 orang. Sehingga kuantitas yang diharapkan itu adalah 160. Nanti rumusnya selain saya jelaskan. Kemudian kita lihat pada harga yang paling murah yaitu Rp5.000. Kemudian jumlah respondennya itu yang menjawab akan membeli itu atau yang pasti yaitu ada 400 orang dengan kuantitas yang diharapkan yaitu 800. Sehingga di sini dapat kita ambil kesimpulan dari seperti hukum kurva permintaan ya, semakin tinggi harganya maka akan sedikit pula permintaan. Dan ini sudah tergambarkan juga pada hasil yang terlihat pada tabel. Jadi ketika harganya 9.000, maka mayoritas responden itu akan tidak membeli. Dengan jawaban paling banyak yaitu 500 orang. Kemudian ketika harganya 5.000, itu malah mayoritas itu ingin membeli dengan kuantitas 400 orang. Kemudian di sini kita juga bisa menghitung nilai harapan. Jadi tadi kan untuk setiap jawaban A itu nilainya 0,0, B 0,2 sampai F itu 1,0. Jadi untuk menghitung nilai harapan yaitu 500 untuk jawaban A dikalikan poin dari tiap masing-masing. Jadi 500 dikali 0,0, 300 dikali 0,2, 125 dikali 0,4, 50 dikali 0,6, sampai yang terakhir yaitu 0 dikali 1,0. Sehingga hasil kuantitas yang diharapkan yaitu 160 unit. Nah, perhitungan yang sama juga diterapkan pada harga 8.000, 7.000, 6.000, 5.000, sehingga perhitungan kuantitas yang diharapkan terdapat pada tabel yang sudah dijelaskan seperti itu. Nah, kemudian sudah menemukan nilai harapan yang diinginkan, selanjutnya yaitu menghitung koordinatnya, menghitung koordinat permintaan. Jadi kan tadi itu setelah angka Rp9.000 kan ada Rp10.000. Kita perumpamakan menambahkan 1.000 dengan slotnya yaitu 0 permintaan. Jadi nanti 10.000 itu kan paling tinggi, kemudian paling rendah itu 5.000. Berarti kan kalau misal mau turunkan harganya ke 5.000, maka ketika 5.000 itu tadi kan kuantitas yang diharapkan ada 800. Jadi min 5.000 dibagi 800 atau hasilnya min 0,00625. Sehingga kemudian kan tadi sudah dijelaskan juga kalau dari 10.000 ke 5.000 itu ada pengurangan 5.000. Sehingga hubungan ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan jumlah yang diminta sebesar 100 unit, harga harus diturunkan sebesar Rp625.
Jadi sesuai ya dengan hukum permintaan seperti itu. Sehingga taksiran kurva permintaan yaitu PX sama dengan 10. 10 ini tadi maksudnya harganya ya. Min 0,0625 PX. Dan berdasarkan kurva ini sudah ditemukan PX-nya sebesar sesuai yang pada tampak pada layar. Kemudian untuk menghitung MRX-nya bagaimana? Sebenarnya sama saja dengan PX, cuman kurva MR itu mempunyai hukum dalam MR itu di mana intercept yang sama dengan kurva permintaan, tetapi slope-nya 2 kali slope kurva permintaan. Jadi sama aja angkanya 10, namun yang 0,0625 ini dikalikan 2, jadi hasilnya 0,0125. Sesuai dengan gambar pada layar yang terkait kurva permintaan. Seperti itu. Next. Yang selanjutnya, metode langsung yang dapat diterapkan yaitu pasar simulasi. Jadi, pasar simulasi ini adalah alat lain untuk mengetahui respon konsumen terhadap perubahan harga atau kegiatan promosi dengan cara melakukan simulasi atau buatan seperti itu. Jadi, misal menggunakan produk kopi A seperti itu ya. Jadi, dia melakukan simulasi di mana ada pesaing-pesaingnya juga di sekitaran situ. Jadi untuk mengetahui bagaimana respon konsumen terhadap produk itu, apakah produk itu dapat bersaing atau tidak, seperti itu. Nah, kemudian misalnya nanti dalam pasar simulasi itu juga diberikan semacam uang mainan seperti itu. Jadi nanti mereka akan memilih produk itu atau produk yang lain. Nah, di situ akan mengetahui bagaimana respon calon konsumen terhadap produk tersebut seperti itu. Jadi dengan adanya ini tuh dapat mempermudah untuk mengetahui dalam penaksiran fungsi permintaan. Nah tentu dengan adanya pasar simulasi ini terdapat kelebihan dan kekurangan, di mana kelebihannya metode pasar simulasi ini dapat memberikan wawasan yang berguna untuk mengetahui kesadaran harga konsumen dan reaksi mereka secara umum terhadap perubahan variabel promosi tertentu. Nah, jadi kan tadi sudah misalnya dikasih uang buatan gitu ya untuk mengetahui bagaimana reaksi mereka. Jadi dapat mengetahui secara langsung seperti itu. Nah, namun jika terdapat kekurangan di mana metode ini pencarian datanya itu mahal sebab biaya relatif tinggi karena harus menyediakan produk yang dipilih para partisipan dan prosesnya memakan banyak waktu. Nah, jadi pasar simulasi ini juga harus menyediakan dengan produk-produk pesaing juga. Jadi tentu akan memakan waktu, memakan tenaga dan biaya juga karena itu kan juga akan mengundang daripada responden itu untuk mengetahui bagaimana reaksi mereka. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Nur Arif Afandi dengan NIM 231002. Untuk materi selanjutnya yaitu eksperimen pasar secara langsung. Eksperimen pasar secara langsung melibatkan orang yang berada di situasi pasar yang sebenarnya dengan membelanjakan uang mereka untuk barang dan jasa yang mereka inginkan. Perusahaan memilih satu kota atau lebih, pasar regional atau negara, dan melakukan eksperimen untuk mencari tahu respon konsumen atas produk dan mengidentifikasi dampak perubahan dari satu variabel yang dapat dikendalikan atau lebih terhadap jumlah yang diminta. Sebagai contoh, sebuah perusahaan dapat memotong harga produknya sebesar 10% dan membandingkan reaksi penjualan pada perusahaan tersebut dengan perusahaan lainnya. Kemungkinan lain perusahaan dapat meningkatkan promosi di pasar tertentu untuk melihat dampak dari suatu perubahan sebelum menanggung biaya dan risiko yang lebih besar untuk melakukan perubahan tersebut di seluruh wilayah negara. Untuk materi selanjutnya yaitu analisis regresi. Analisis regresi adalah sebuah teknik statistik yang digunakan untuk menemukan derajat ketergantungan satu variabel terhadap satu variabel lainnya atau lebih. Teknik ini dapat diterapkan untuk mencari nilai dari koefisien-koefisien fungsi permintaan, sebab koefisien tersebut menunjukkan pengaruh dari variabel yang menentukan permintaan sebuah produk. Analisis regresi memerlukan sejumlah observasi yang masing-masing terdiri dari variabel dependen dan variabel independen. Analisis regresi ini memungkinkan kita untuk menarik kesimpulan dari pola hubungan yang ditunjukkan oleh hasil observasi.
Analisis ini dapat digunakan untuk data time series maupun data cross section. Analisis data time series analisis time series menggunakan observasi yang dicatat selama periode waktu dan dalam situasi tertentu. Contohnya, tingkat harga dan penjualan bulanan suatu produk dari sebuah perusahaan yang telah dikumpulkan selama 6 atau 12 bulan. Satu masalah dalam analisis ini adalah ada beberapa faktor yang tidak dapat dikendalikan yang mempengaruhi penjualan cenderung untuk berubah selama periode waktu tersebut. Sehingga beberapa perbedaan dalam observasi penjualan merupakan akibat dari pengaruh-pengaruh ini bukan karena pengaruh tingkat harga. Apabila variabel tak terkendali tersebut dapat diamati dan diukur, kita dapat memasukkan variabel-variabel tak terkendali tersebut sebagai variabel independen dalam analisis regresi. Analisis cross-section menggunakan observasi dari perusahaan yang berbeda dalam lingkungan bisnis yang sama pada periode waktu yang sama. Analisis ini dapat mengurangi masalah yang ditimbulkan oleh perubahan variabel-variabel tak terkendali sepanjang waktu, tetapi timbul faktor lain yang dapat berbeda di antara perusahaan-perusahaan pada periode waktu yang sama. Jika faktor-faktor seperti efektivitas tenaga penjualan, posisi aliran kas, tingkat kegiatan promosi, dan tujuan manajemen berbeda-beda antar perusahaan, maka semua hal tersebut akan mempunyai dampak yang berbeda pula terhadap tingkat penjualan, dan apabila faktor-faktor tersebut kuantifikasikan dan datanya dapat diperoleh, maka faktor-faktor tersebut dapat dimasukkan ke dalam analisis regresi untuk mengetahui dampaknya terhadap variabel dependen. Untuk materi selanjutnya yaitu linearitas persamaan regresi. Dengan menganggap bahwa Y merupakan fungsi dari X atau beberapa variabel X, dan setelah kita mendapatkan data tentang variabel-variabel ini, maka kita dapat menentukan bentuk ketergantungan variabel Y terhadap variabel-variabel X tersebut. Analisis regresi mensyaratkan bahwa ketergantungan tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk linear sebagai berikut, ya, yang dimana Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X2 plus Bn Xn plus E, yang dimana E merupakan nilai kesalahan atau residu yang timbul karena adanya perbedaan antara nilai aktual setiap Y yang diobservasi untuk setiap nilai X dengan nilai Y yang ditaksir oleh persamaan regresi untuk nilai-nilai X tertentu. Hubungan nonlinear antara nilai X dan Y seperti fungsi kuadratik, kubik, hiperbolik, dan lain-lain dapat juga digunakan apabila cocok dengan pola sebaran datanya. Sebab bentuk hubungan seperti ini dapat diubah menjadi bentuk linear melalui transformasi matematis. Bentuk nonlinear yang paling lazim adalah sebagai berikut, yang dimana Y sama dengan alfa X1 pangkat beta 1, X2 pangkat beta 2. Di mana variabel-variabel independennya, yaitu X1 dan X2, mempunyai pengaruh berganda terhadap variabel dependen Y. Hubungan garis lengkung ini dapat dinyatakan sebagai suatu hubungan garis lurus dengan transformasi logaritma. Dengan melogaritmakan nilai Y, X1 dan X2, kita dapat membuat persamaan sebelumnya menjadi sebagai berikut, yang dimana log Y sama dengan log A plus B1 log X1 plus B2 log X2. Dalam bentuk ini, persamaannya menjadi linear, dan koefisien B1 dan B2 langsung dapat dicari dengan analisis regresi. Koefisien A dapat diperoleh dengan membalikkan transformasi nilai log A yang diberikan analisis regresi tersebut. Kemungkinan lain, bentuk fungsi yang cocok untuk menunjukkan hubungan antara variabel dependen dengan variabel-variabel independen adalah bersifat kuadratik seperti bentuk kurva TR. Fungsi kuadratik ini dapat dinyatakan secara linear sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X1 pangkat 2. Variabel terakhir pada persamaan dia tersebut kuadrat dari variabel independen yang sama, yaitu X1. Begitu pula bila bentuk fungsi yang cocok adalah pangkat 3, kita dapat menyatakan hubungan itu sebagai berikut, yang dimana Y sama dengan A plus B1 X1 plus B2 X1 pangkat 3. Dan analisis regresi dapat digunakan untuk menentukan nilai-nilai dari parameter A, B1, B2, dan B3. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya.
Nama saya Alisa Yumna, NIM 230820101003. Di sini saya akan menjelaskan terkait parameter regresi, di mana kita dapat menggunakan least square method untuk mencari nilai dari parameter A dan B, seperti yang ditujukan oleh para persamaan regresi yang menghubungkan nilai X1 dengan variabel dependen Y. Contoh sederhananya, dengan menggunakan satu variabel independen atau yang biasa disebut dengan regresi sederhana. Adapun apabila terdiri dari dua atau lebih variabel independen, maka disebut dengan regresi berganda. Next. Metode kuadrat kecil atau OLS adalah proses matematis untuk menentukan intercept dan slope garis paling tepat yang menghasilkan jumlah kuadrat deviasi yang minimum. Contoh untuk I1 dalam gambarnya belum muncul, gambar 2.3. Nilai taksiran Y adalah atau Y1 atau juga yang disebut dengan Y topi, di mana tanda topi di atas Y tersebut itu menunjukkan nilai taksiran atau nilai harapan Y1 untuk X1 tertentu. Selisih vertikal antara nilai observasi Y1 dan Y1 disebut deviasi, residu, ataupun kesalahan dan dinotasikan sebagai E kecil. Di mana gambar 2.3 itu menunjukkan jika X sama dengan Y1, persamaan regresi memprediksi nilai Y-topi yang menjelaskan variasi min Y1 dan variasi X1. Residu yang tidak diterangkan adalah kesalahan atau selisih antara nilai observasi aktual Y dengan nilai prediksi Y1 dikurangi Y-topi, sehingga nilai A dan B dapat ditemukan dengan persamaan A sama dengan Y dikurangi BX dan B itu dicari dengan rumus N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Next. Di sini contoh hipotesisnya, misalkan seorang pengusaha penjual rambutan itu berjumlah 6 buah. Pengusaha itu ingin mengetahui elastisitas harga permintaan rambutan, di mana 6 tokonya itu berada di daerah dengan tingkat pendapatan menengah. Pengusaha tersebut menjual rambutan di ke-6 tokonya dengan harga kisaran 0,79.000 per kilo. Di mana pengusaha tersebut itu memutuskan untuk melaksanakan eksperimen di mana tingkat harga setiap toko itu ditetapkan berbeda. Untuk mengamati reaksi penjualan terhadap tingkat harga, pada toko pertama diberi harga sebesar 0,79.000 per kilo. Adapun tingkat harga untuk toko-toko lain dan tingkat penjualan selama 1 bulan itu ditunjukkan pada tabel seperti di PPT itu ya. Di mana tabel di atas menunjukkan hasil-hasil perhitungan untuk menghitung parameter A dan B yang dapat digunakan dengan persamaan tadi. Rumusnya itu yang belum yang belum belum yang rumus yang A tadi itu yang dikurangi BX itu ditemukan A-nya sebesar 8,5327. Sementara untuk parameter B-nya itu ditemukan dengan hasil min 5,0595. Next. Nah, jadi yaitu sama dengan 8,5327 min 5,0595 yang merupakan garis paling tepat bagi data, di mana penjualan atau Y dinyatakan dalam ribuan unit. Gambar tersebut 2.4 itu menunjukkan bahwa intercept garis ini adalah 8.527 unit pada sumbu Y dan slope-nya sebesar min 5,0599 unit per rupiah dikenakan kenaikan harga. Pada gambar 2.4 itu juga menunjukkan ketergantungan antara jumlah yang diminta dengan harga per unit. Di mana kita juga bisa mencari nilai persamaan jika Q dan P dalam persamaan regresi disubstitusikan. Jadi untuk nilai Q-nya itu
sama dengan 8,5327 min 5,0595P. Jadi P-nya itu bisa ditemukan sebesar 1,68665 dikurangi 0,19765 Ki. Lalu untuk kurva permintaan marginalnya sehingga ditemukan 1,6865 min 0,3953 Ki. Untuk elastisitas harga dengan menggunakan persamaan Ki sama dengan 8,5327 min 5,0595P. Nah, jika kita menggunakan permisalan P-nya itu ditemukan 0,5, nah maka tadi yang rumus Ki tadi itu dimasukkan. Jadi Q-nya itu ditemukan 4,2321. Nah, lalu untuk menghitung elastisitas titik itu menggunakan rumus ya seperti berikut ya, sehingga ditemukan 1,0162. Nah, sehingga hasil tersebut itu menunjukkan bahwa elastisitas harga permintaan pada tingkat harga 0,85.000 hanya sedikit sekali yaitu sebesar 1,0162. Ini menandakan bahwa total permintaan akan tetap konstan walaupun harga meningkat atau turun dari harga 0,85.000 tersebut. Next. Untuk selanjutnya yakni terkait koefisien determinasi dan juga kesalahan baku penaksiran. Untuk yang pertama terkait koefisien determinasi, di mana koefisien determinasi atau disimbolkan dengan R kuadrat adalah angka yang menunjukkan proporsi variabel dependen yang dijelaskan oleh variasi variabel independen. Artinya R2 ini menunjukkan seberapa jauh kesesuaian persamaan regresi tersebut dengan data. Misal koefisien determinasinya 0,90 menunjukkan bahwa perubahan pada variabel independen menyebabkan 90% perubahan pada variabel dependen. Nah, sebaliknya apabila R2-nya ini relatif rendah, misalnya 0,25, sehingga menunjukkan pencarian data yang lebar dengan deviasi yang relatif besar terhadap garis yang paling tepat. Nah, untuk rumusnya sendiri seperti itu ya. Nah, jika misalkan kita mau mencari R2-nya, misal kita pakai contoh hasil penjualan rambutan tadi ya, kita masukkan dalam rumus koefisien determinasi ini sehingga dihasilkan 0,8624. Nah, itu menunjukkan bahwa koefisien determinasinya itu lebih dari 86% variasi pada observasi penjualan disebabkan oleh perubahan tingkat harga, di mana varian lain yang tidak dijelaskan adalah simpangan dari kegiatan promosi, pendapatan konsumen, selera konsumen, ataupun faktor-faktor lain yang berbeda di antara 6 toko tersebut. Next. Lalu selanjutnya yakni kesalahan baku penaksiran, di mana kesalahan baku penaksiran ini merupakan ukuran penyebaran atau dispersi data dari garis yang paling tepat. Dengan kesalahan baku penaksiran ini dapat menghitung interval keyakinan untuk tingkatan yang berbeda. Nah, untuk rumusnya sendiri ya bisa dilihat secara langsung ya. Nah, kita pakai contoh dari hasil penjualan rambutan tadi, kita masukkan angkanya di situ sehingga untuk kesalahan baku penaksirannya ini didapatkan hasil 0,64555. Jadi disimpulkan bahwa kesalahan bakunya itu sebesar 0,6455 atau 645,55 unit. Karena untuk mendapatkan interval keyakinan 95% cukup menambahkan 2 kali angka ini ke Y-topi untuk mendapatkan batas keyakinan atas dan mengurangkan 2 kali untuk menemukan batas keyakinan bawah. Dengan memilih harga mendekati X misalnya 0,85.000, kita dapat menaksir penjualan sebagai berikut. Nah, untuk yang Y-nya ini kita menggunakan rumus yang di awal tadi, yang A sama dengan Y dikurangi BX. A-nya itu kan tadi ditemukan 8,532. Nah, berarti
Di sini kita ubah menjadi rumusnya Y sama dengan A dikurangi BX. Nah, X-nya itu diganti dengan 0,85 sehingga dihasilkan angka 4,2321. Jadi, artinya bila harga sebesar 0,85.000, maka taksiran penjualan yang terbaik adalah 4.232,1 unit. Lalu untuk batas atas interval keyakinan 90% itu menggunakan rumus Y topi ditambah 2 SE. Itu sehingga hasilnya didapatkan 5,5233. Untuk batas bawahnya sendiri dihasilkan 2,940,9. Jadi, disimpulkan bahwa pada tingkat 95%, jika harga ditetapkan sebesar 0,85.000, maka penjualan akan terletak antara 2.940,9 unit dan 5.552,3 unit. Tentu, pasti kita lebih suka memperoleh kesalahan baku penafsiran yang lebih kecil karena sebab interval keyakinannya itu akan lebih kecil dan lebih meyakinkan untuk memperoleh kejadian aktual yang mendekati diotopia sesuai dengan apa yang diharapkan. Next. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Asa Presti Korina akan menjelaskan terkait dengan daya prediksi dari persamaan regresi. Nah, di sini daya prediksi persamaan regresi itu bila interval keyakinan relatif sempit karena nilai kesalahan baku yang relatif kecil. Maka kita dapat mengatakan bahwa persamaan regresi itu mempunyai kemampuan prediksi yang lebih besar daripada nilai SE yang relatif besar dengan interval keyakinan relatif luas. Nah, di sini gimana cara menentukan apakah SE itu besar atau kecil? Di sini bila rasio SE per Y aksen lebih besar daripada 0,05, maka deviasi absolut rata-rata dari nilai prediksi Y akan kurang dari 5% dari nilai prediksi Y tersebut. Next. Selanjutnya terkait dengan kesalahan baku koefisien. Kesalahan baku koefisien ini adalah standard error of koefisien. Di sini ukuran ketepatan nilai B yang diperoleh yaitu koefisien yang menaksirkan hubungan marginal antara variabel X dengan variabel Y. Nah, kesalahan baku koefisien ini bila SB relatif kecil memungkinkan kita untuk menyatakan keyakinan bahwa hasil perhitungan nilai B sangat mendekati nilai yang benar. Nah, nilai B yang benar ini dapat diverifikasi bila kita mempunyai populasi observasi yang menyeluruh yang mencakup antara variabel X dan variabel Y. Nah, di sini kesalahan baku koefisien itu dihitung dengan rumus sebagai berikut. Next. Selanjutnya, terkait dengan masalah-masalah dalam analisis regresi. Nah, di sini ada 6 masalah utama yang harus diperhatikan dalam analisis regresi, yakni pertama terkait dengan kesalahan spesifikasi. Nah, yang menyebabkan hasil regresi kurang dapat dipercaya antara lain disebabkan oleh kekeliruan dalam menentukan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Nah, di sini ada 2 kemungkinan kesalahan tersebut. Yang pertama, kesalahan dalam menggunakan bentuk hubungan fungsi antar variabel. Misalnya, bentuk hubungan yang sesungguhnya tidak linier, tetapi hasil regresi yang dipakai menunjukkan hubungan itu linier. Sebenarnya, dalam batas-batas tertentu, landasan teori memberikan petunjuk mengenai bentuk hubungan tersebut. Akan tetapi, dalam menemukan bentuk yang tepat, kita dapat menggunakan cara dengan mencoba berbagai bentuk persamaan. Nah, bentuk persamaan yang nilai paling tinggi kita anggap itu yang paling tepat. Sedangkan yang kedua, kesalahan yang kedua yakni dalam bentuk tidak memasukkan variabel penjelasan yang relevan. Masalah ini diminimumkan melalui pengkajian teori
yang cukup memadai. Memang di samping itu dengan cara merubah komposisi variabel-variabel penjelas, kita dapat mengatasi masalah kesalahan spesifikasi. Yang kedua terkait dengan kesalahan pengukuran. Nah, eh, kesalahan ini seharusnya dihindari dengan pengukuran variabel yang tidak tepat. Variabel harga sangat jelek dalam hal pengukuran. Ukuran harga yang mudah diperoleh pada umumnya adalah daftar harga atau harga yang ditawarkan oleh produsen, tetapi sering tidak akurat dalam menggambarkan harga aktual yang dibayar oleh konsumen. Nah, bila mana ada tawar-menawar, potongan ataupun tukar tambah, jumlah uang yang dibayarkan secara aktual mungkin lebih rendah daripada daftar harga. Selanjutnya, hubungan persamaan simultan. Nah, dalam merancang sebuah fungsi regresi, tidak dibenarkan adanya hubungan timbal balik antara variabel uh, dependen dan variabel independennya. Nah, bila ketentuan ini dilanggar, maka akan timbul yang disebut dengan bias persamaan atau equation bias. Nah, contoh yang sangat populer adalah menggunakan metode OLS untuk mengestimasi kurva permintaan pasar. Nah, di mana terdapat hubungan timbal balik antara harga dan kuantitas yang diminta. Di sini kita dapat memperlakukan baik harta maupun jumlah yang diminta sebagai variabel bebas atau variabel maksud saya variabel independen atau variabel dependen. Nah, hal ini disebabkan oleh baik dari segi teori maupun dalam kenyataan keduanya ditentukan secara bersamaan atau secara simultan oleh kedua variabel itu sendiri. Selanjutnya, multikolonialitas. Multikolonialitas itu timbul sebagai akibat adanya hubungan kasual antara dua variabel penjelas, variabel bebas atau lebih, atau sebagai akibat adanya kenyataan bahwa dua variabel penjelas atau lebih secara bersama-sama dipengaruhi oleh variabel ketiga yang berada di luar sistem persamaan regresi. Nah, keberadaan multikolonialitas ini dapat ditemukan melalui tes korelasi antar variabel penjelas. Nah, kalau ditemukan korelasi yang tinggi, maka salah satu variabel penjelas harus dilepas. Dengan adanya multikolonialitas ini, maka hasil estimasi koefisien regresi bersifat bias. Analisa regresi tidak mampu menemukan hubungan yang benar dan kemampuan hubungan yang benar diprediksinya menjadi lemah. Namun demikian, masalah yang adanya multikol ini dalam fungsi regresi dapat ditoleransi apabila persamaan itu dimasukkan untuk tujuan prediksi. Karena kita ingin mengetahui seluruh pengaruh variabel bebas bersama-sama dan bukan untuk menjelaskan kekuatan-kekuatan hubungan masing-masing antar variabel. Selanjutnya, heterokedastisitas. Nah, di sini adalah keadaan unsur ini dapat dilihat dari grafik distribusi nilai residuals. Kalau grafiknya secara teratur membengkok atau mengecil dengan bertambah besarnya nilai variabel penjelas, maka kita harus waspada dalam menginterpretasikan besaran statistik T. Dan karena kurang dapat dipercaya dengan kecenderungan terlalu tinggi atas nilai yang sebenarnya. Nilai kesalahan standar koefisien regresi memberikan indikasi yang keliru dan masalah ini dapat diatasi dengan meninjau kembali komposisi variabel-variabel dan merubah bentuk persamaan hubungan fungsional. Selanjutnya yang terakhir yakni otokorelasi atau serial korelasi. Nah, otokorelasi ini adalah masalah yang timbul apabila kesalahan tidak sesuai dengan batasan yang diisyaratkan oleh analisis regresi tersebut. Otokorelasi atau seri korelasi itu hanya terjadi kalau kita menggunakan data kurva waktu atau time series dan ditandai oleh pola kesalahan yang beruntun, yakni besarnya kesalahan kian besar atau kian kecil. Nah, untuk menunjukkan pola siklus atau pola lainnya karena observasi X disusun secara kronologis, pola ini menandakan bahwa beberapa variabel lain itu berubah secara sistematis dan mempengaruhi variabel dependen terkait dengan beberapa variabel yang berubah secara sistematis dan mempengaruhi variabel dependen. Cukup sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.